A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wis ngandika an-nabi sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing lafaz ad-du'a utawi doa, ad-du'a utawi doa, mukhul ibadati iku sumsumi ibadah. Tumatur. Di sini hadis menjelaskan tentang masalah keutamaan berdoa, tentang keutamaan doa, yang mana baginda Nabi telah bersabda bahwa ad-du'a mukhul ibadati, yang dinamakan doa itu adalah sumsumnya ibadah atau saripatinya ibadah. Kenapa disebut dengan sumsumnya ibadah atau disebut dengan saripatinya ibadah? Karena yang namanya kita berdoa, ketika seseorang berdoa, yang namanya doa itu adalah termasuk murninya ibadah, ikhlasnya ibadah. Jadi bukan karena terpaksa. Tidak ada seorang pun yang berdoa dengan terpaksa. Pasti dia dengan sungguh-sungguh, dengan artinya kemauan dia sendiri berdoa, tanpa dipaksa, tanpa apapun dia berdoa. Makanya disebut sumsumnya ibadah, saripatinya ibadah. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan mukhul? Apa yang dimaksud dengan saripati ibadah? Adapun saripati ibadah ataupun sumsum ibadah itu terbagi dua golongan. Dua golongan. Yang pertama adalah imtithalu amrillahi ta'ala. Yang pertama, kenapa doa itu disebut dengan istilah saripati ibadah? Karena ketika seseorang berdoa, berarti sejatinya orang tersebut adalah secara otomatis dia melakukan perintah Allah. Karena yang namanya doa juga diperintah oleh Allah Ta'ala sesuai dengan firman Allah yang berbunyi ud'uni astajib lakum. Ud'uni, berdoalah kalian semua, astajib lakum, maka aku akan mengijabah doa kalian. Jadi disebut dengan saripati ibadah ataupun dengan istilah mukhul adalah yang pertama, karena yang namanya berdoa itu sama halnya ataupun sejatinya ataupun hakikatnya adalah menuruti ataupun melaksanakan perintah Allah. Dan yang kedua, kenapa disebut dengan saripati ibadah? Kenapa disebut dengan sumsumnya ibadah? Karena ketika seseorang berdoa, entah siapa aja itu berdoa, entah itu Hamid, entah Mulil, entah Ahmad, entah Fahmi, berdoa. Nah, ketika dia mendapatkan ataupun meraih segala sesuatu yang diinginkan, dia bertekad bahwa itu semua dari Allah. Kemudian dengan sebab dia berdoa, ketika dia diijabah, contoh dia meminta pengen kebeli motor atau pengen kebikin rumah, terus di suatu waktu dia diijabah, bisalah dia beli motor ataupun dia mampu bikin rumah, akhir istilahnya terlaksana hajat-hajatnya, itu semua dari Allah. Nah, kemudian dengan sebab itu orang tersebut tidak berharap terhadap selain Allah. Artinya dia tidak berangan-angan sesuatu kecuali terhadap Allah Ta'ala. Jadi saripati ibadah itu adalah yang kedua,
dia mengakui, artinya mengakui dalam hati bahwa segala sesuatu yang ia dapatkan itu adalah dari Allah. Bahkan efeknya dia memutuskan ataupun berhenti ataupun tidak berharap, tidak berangan-angan segala sesuatu daripada selain Allah. Terus kemudian dia berdoa meminta kepada Allah atas segala hajat-hajatnya. Jadi segala kebutuhan dia itu dia meminta terhadap Allah. Jadi tidak meminta kepada yang lain. Apalagi kita meminta terhadap dukun. Awas deh, awas, jangan sampai kita minta terhadap dukun ketika kita kemalingan ya, entah itu motor, entah ayam, entah kambing, kita datang ke dukun. Ini mah dukunnya biasa pakai peci, pakai sarung. Biasa yang dibaca juga apa? Ayat-ayat Quran. Nah, itu namanya dukunnya dukun bersyahadat gitu. Ya, dukun bersyahadat. Akhirnya dia ngomong cerita ke si dukun tersebut bahwa Mbah dukun, saya ini habis kehilangan motor. Tadi jam 7 pagi begitu saya keluarkan, saya panasin, saya langsang. Ketika saya masuk, begitu keluar motor udah nggak ada. Wah kata dukun tuh, ini mes galau, ini bukan orang Jawa, bukan orang Jawa. Terus di sekitar, kalau nggak larinya ke selatan, kalau nggak ke utara ini. Kalau nggak ke utara berarti ke timur. Kalau nggak ke timur berarti ke barat. Kayak mana yang jelas? Nah ya orang yang gitu, ini apa nih lor. Lama orang yang eta lain itu luar naya. Original sih keliling kan, akhirnya muter-muter, akhirnya dia muter-muter keliling cari sampai kemana-mana. Ini sekarang dukun itu adalah tembak-tembakan doang. Jadi ketika seseorang melakukan ibadah, berdoa, berarti sejatinya dia adalah meminta segala sesuatu tidak terhadap selain Allah. Itulah yang dinamakan dengan mukhul ibadah.